Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 5 di buku tematik tema 1 kelas 5 subtema 1 semester 1 kurikulum 2013. Kita akan bahas latihannya dari halaman 42 kemudian ke halaman 43, kemudian lagi masuk ke halaman 44, halaman berikutnya halaman 46, kemudian halaman 49 dan 50. Langsung saja kita ke halaman awal lagi, kita bahas dari awal sampai habis. Di halaman 42, temukan perbedaannya, karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Jawabannya sebagai berikut. Karakteristik kelinci, vertebrata atau bertulang belakang, gerakannya lincah dan cepat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan dan meloncat. Tubuh kelinci dipenuhi dengan bulu, berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Kemudian karakteristik siput, avertebrata, tidak bertulang belakang, gerakannya lambat, berpindah tempat seolah-olah merayap, tubuh siput dilindungi cangkang yang keras, berkembang biak dengan cara bertelur. Itulah perbedaannya, silakan kalian salin. Lanjut lagi ke halaman 43. Ayo mengamati, di sekitarmu pasti banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu amati hewan tersebut dan identifikasi organ geraknya. Oke, langsung saja jawabannya sebagai berikut. Yang pertama belalang, organ geraknya kaki dan sayap. Fungsi utama kaki pada belalang adalah untuk melompat dan sayap digunakan untuk terbang. Yang kedua cacing, organ geraknya otot tubuh. Fungsi utama otot tubuh pada siput adalah cacing adalah untuk bergerak dan berpindah tempat dengan cara melata. Yang ketiga ubur-ubur, nama organnya tentakel. Fungsi utama tentakel pada ubur-ubur yaitu untuk pergerakan naik dan turun di dalam air. Itu jawabannya, silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Halaman 44. Ceritakan gambar yang telah kamu buat di hadapan guru dan teman-teman satu kelasmu. Mintalah pendapat atau masukan dari guru dan temanmu. Catat pendapat atau masukan tersebut pada kolom berikut. Nah, di sini ini adalah tugas kalian minta pendapat teman kalian dan guru kalian. Ini adalah tugas tugas yang nyata, tugas praktek. Sebagai contoh saja jawabannya sebagai berikut. Organ gerak pada siput adalah kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Siput bergerak sangat lambat. Gerakan otot perut siput mengangkat bagian tubuh dan menggerakkannya ke arah depan. Jika dilihat dari atas, siput terlihat seperti meluncur perlahan. Nah, itu sebagai contoh jawabannya, gambarnya. Kemudian kalian minta pendapat guru dan teman kalian. Kita lanjut lagi ke halaman 46. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Jawabannya sebagai berikut. Ide pokok paragraf 1, siput menurunkan sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Kalimat pengembang paragraf 1, bukan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Yang kedua, ide pokoknya, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembang paragraf kedua, kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Ide pokok paragraf ketiga, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kalimat pengembangnya, karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian yang kecil sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Yang keempat, ide pokoknya, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Kalimat pengembang paragraf 4. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Kemudian
Paragraf kelima, ide pokoknya siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan predator. Kalimat pengembang paragraf 5, meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Kemudian, ide pokok paragraf ke-6, siput bukanlah hewan yang lemah. Kalimat pengembangnya, siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Nah, itulah jawabannya. Silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di halaman 49. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas. Sebagai contoh, gambarnya sebagai berikut. Siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Nah, kalian kembangkan lagi jawabannya, contohnya sebagai berikut. Kita lanjut lagi ke halaman 50. Ayo renungkan. Gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan avertebrata pada kolom berikut. Jawabannya sebagai berikut, yaitu laba-laba. Pelajaran yang dapat diambil, jadilah seperti laba-laba yang terus-menerus membangun rumahnya ketika rusak. Ketika sarangnya dirusak, laba-laba ini perlahan tapi pasti kembali membangun sarangnya yang dirusak menjadi utuh kembali. Itu pelajarannya. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Amatilah hewan di sekitarmu, catatlah hewan yang termasuk jenis avertebrata. Jawabannya, contoh hewan-hewan avertebrata diantaranya yaitu laba-laba, cacing, lintah, lebah, capung, ubur-ubur, terumbu karang, timun laut, bintang laut, kerang, cumi-cumi, gurita, dan siput. Itu jawabannya, silahkan kalian salin. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Itulah jawabannya dan semoga membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.